Itu 3,5 tahun. Adik-adik sekalian, jujur saya awalnya ini siapa Suara Kreasi Anak Bangsa. Oke, selanjutnya terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Saras. Mohon izin saya manggilnya kakak ya. Kak Saras, terima kasih telah hadir. Nah, saya juga belum ngomong. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Saras. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media. Terima kasih untuk kader-kader Suara Kreasi Anak Bangsa dan pengurus yang telah hadir sore hari ini untuk acara deklarasi dukungan kepada Muhammad Saraswati. Kemudian mohon izin Kak Saras. Muhammad Saras. Tangsel. Iya, begitu Kak Saras. Ya kalau diperhatiin tadi paketnya 3 kali pemuda, 1 kali bebas berkreasi. Yang artinya adalah biasanya calonnya ada 3, tapi yang menang cuma 1. Terima kasih Pak. Pemenangan pasangan calon Muhammad Saraswati dalam Pilkada Tangsel 2020 demi perubahan Kota Tangerang Selatan. Mbak, bisa terus Mbak giat hari ini seperti apa? Ya, hari ini luar biasa mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir di deklarasi Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB) yang merupakan kumpulan dari anak-anak muda ya. Jadi ini adalah organisasi kepemudaan di Tangerang Selatan yang menyatakan dukungan untuk Muhammad Saraswati. Ya Mbak, hari ini kan hari kesehatan Pancasila ya? Ya. Maknanya buat Mbak gimana? Ya, tentunya kita harus selalu mengingatkan diri kita masing-masing. Dan untuk anak-anak muda jangan lupa sejarah bagaimana Pancasila ini betul-betul menjadi cikal bakal dan menjadi alasan kenapa kita bisa bersatu sebagai satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ada orang-orang pahlawan-pahlawan yang tentunya telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk Pancasila dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mbak, dari tadi berbicara tentang anak muda, tanggapan anak muda di Tangsel itu memang seperti apa sih Mbak di pandangan Mbak? Potensi yang sangat banyak sekali itu masih tertimbun, belum semuanya potensi keluar secara maksimal, apakah itu di bidang olahraga atau di bidang seni atau bahkan juga di bidang usaha. Sebenarnya anak-anak muda di seluruh Indonesia tapi terutama di Tangerang Selatan hanya membutuhkan kesempatan dan membutuhkan akses untuk mereka bisa berkreasi dan berkarya untuk memberikan pelayanan kepada bangsa ini, menjadi kebanggaan bagi bangsa ini. Dan saya rasa kalau pemerintah kota kedepannya bisa membuka peluang-peluang itu, memberikan ruang bagi mereka, memberikan pelatihan-pelatihan yang mereka butuhkan, maka mereka pun juga bisa menjadi kebanggaan bagi bangsa ini. Apa yang Mbak tawarkan Mbak untuk para pemuda ini Mbak? Sama ya pertanyaannya. Sehati Mbak. Sehati Iya. itu. Gini Mbak. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang program yang memang ditujukan, yang pertama tentunya kita bicara tentang pemulihan ekonomi di tahun 2021. Itu pun juga akan banyak sekali program-program untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM yang pasti akan digunakan untuk anak-anak muda, terutama mereka yang baru startup atau mau membuka usaha baru, pelatihan-pelatihan seperti literasi finansial, bagaimana untuk mengelola keuangan, literasi digital. Kita juga mau membuka ruang-ruang creative center gitu ya, pusat-pusat kreativitas untuk ekonomi kreatif maupun juga untuk di dunia seni. Kita berharap kedepannya bisa kita dirikan art center ya, seperti tim gitu, untuk ada tempat di mana mereka bisa menghadirkan karya-karya mereka. Dan juga terakhirnya kita juga berharap bisa menghadirkan mall khusus untuk anak muda di mana yang berjualan di dalamnya ataupun juga barang-barang produk-produk yang dijual adalah kreasi dari anak muda untuk anak muda di Tangerang Selatan. Berarti bisa dibilang peningkatan kualitas SDM itu akan jadi salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan di Tangsel, Mbak? Itu sangat penting sekali. Dan kalau kita bicara tentang penekanan angka kemiskinan, tentunya kita juga melalui pendidikan. Tapi pendidikan itu bisa 2 hal, bisa dari jalur formal, tapi bisa juga dari jalur informal. Artinya yaitu tadi pelatihan-pelatihan yang mungkin vokasional, yang di luar dari jalur formal, tapi formalnya pun juga sangat penting. Dan kemarin saya bicara dengan GMDM untuk juga menangani masalah narkoba di Tangerang Selatan yang cukup tinggi. Salah satunya adalah untuk penguatan kompetensi dan kesejahteraan para pendidik. Kita juga bicara tentang peningkatan
peningkatan jumlah kursi SMP, SMA dan seterusnya, karena itu menjadi permasalahan besar di sini untuk mengurangi pungli-pungli, mengurangi permasalahan zonasi dan seterusnya, dan juga kita bicara tentang bagaimana untuk memberikan beasiswa terutama untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Nah Mbak, tadi tingkat partisipan Partisipasi, pemuda ya. itu minim, bahkan Sangat. calon wali kotanya aja nggak tahu. Gimana Mbak cara untuk meningkatkan partisipasi politik anak muda? Salah satunya adalah kita bekerja sama gotong royong dengan SKAP, dengan Muda Melangkah, dengan semua organisasi yang memang bergerak, yang diawali dari semangat anak muda yang mengumpulkan kekuatan-kekuatan muda yang ada di Tangerang Selatan, tentunya untuk menunjukkan bahwa yang muda pun juga ikut berpolitik, yang muda pun juga ikut memperjuangkan apa yang menjadi keinginan mereka, aspirasi mereka, sehingga mereka pun juga bisa melihat politik ini sebenarnya tidak harus dijauhi, tetapi justru bisa digunakan untuk kepentingan mereka. Apa sih Mbak faktor yang Terima membuat kasih, saya mohon maaf. pemuda? Mohon maaf. Oke, siap. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.